pesan-pesan Tuhan ya kepada kita masing-masing. Saudara, sepanjang beberapa hari ya, saya berdoa untuk meminta Tuhan memberikan apa yang menjadi relevan dengan hatinya Tuhan ya di hari-hari sekarang ini. Lalu saya diberikan Imamat 20 ayat 22, Saudara, ya. Imamat 20:22 ya berbicara cukup serius, Saudara, ya. Adalah satu teguran langsung, Saudara, ya, dari Allah sang penguasa langit semesta kepada umat yang dipilihnya, Saudara. Ya. Ayat ini bicara mengenai satu hasil akhir. Kemana aku membawa kamu untuk diam di sana. Saudara, kita tidak punya agenda yang lain kan di dalam hidup ini. Kita hanya punya agenda untuk ke negeri kemana Allah membawa kita untuk diam selama-lamanya. Saudara, ketika kita belum selesai dengan itu, masih terlalu jauh di belakang kehidupan kita. Jadi saya mengatakan bahwa ini menjadi serius karena ini benar-benar titik terakhir, Saudara. Ya, Allah menegur umatnya dengan kata-kata dimuntahkan, Saudara. Ya, artinya apa maksudnya, Saudara, dimuntahkan? Ada arti yang dalam loh, Saudara, di sana, ya. Nah, Imamat 20 ini ayat 22 berkata, demikianlah kamu harus berpegang kepada segala ketetapanku dan segala peraturanku, serta melakukan semuanya. Saudara, perhatikan kata berpegang dan kemudian melakukan. Ya. Supaya jangan kamu dimuntahkan, Saudara. Ya. Dari mana? Dari satu tujuan tempat, yaitu negeri kemana Allah akan membawa, dan kita akan diam di sana selama-lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Saudara tahu persis kata dimuntahkan ya. Artinya sudah di dalam dan dikeluarkan, Saudara. Apakah ada muntah yang dimakan lagi, Saudara? Tidak ada loh, Saudara. Artinya poin pertama adalah kalau dia sudah mengeluarkan kita dari tempat kediamannya, maka tidak mungkin masuk lagi, Saudara. Mungkin Saudara bertanya, apakah itu nanti? Saudara, bukan. Waktu bicara mengenai dimuntahkan itu berarti ada di dalam, Saudara. Orang, umat, gereja itu ada di dalam, Saudara. Dan kemudian kalau tidak berpegang dan melakukan kehendak dan perintahnya, maka dia akan dikeluarkan, Saudara. Dikeluarkan. Dan muntah artinya tidak dapat kembali lagi, Saudara. Nggak dapat kembali lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Imamat itu dituliskan jauh sebelum Yesus datang ke dunia ini. Bahkan jauh sebelum kita hari ini. Dan firman Tuhan berkata bahwa pemisahan itu sudah dimulai sejak hari ini. Pemisahan itu sudah dimulai sejak hari ini. Dan dimulai dari rumah Tuhan. Dari rumah Tuhan. Saudara, Yesus datang di atas awan-awan, di dalam kemuliaannya. Itu pertama, Saudara, dia datang untuk apa? Untuk kepada umat pilihan, kepada jemaatnya, kepada gerejanya, untuk apa? Mengeluarkan, Saudara. Mengeluarkan hal yang menyesatkan, hal yang jahat, hal yang lalim di dalam kerajaannya, Saudara. Itu pesan yang benar-benar kuat ya.
yang saya terima bahwa ini adalah hari-hari terakhir untuk setiap kita. Bicara mengenai bukan besok atau lusa, bukan. Bicara mengenai waktunya ini sempit, kesempatannya ini terbatas. Sehingga ini benar-benar harus kita secara serius mempertaruhkan dan memperkarahkannya. Ini adalah pertaruhan. Ini adalah sesuatu yang harus diperjuangkan. Tidak ada titik aman, tidak ada titik diam. Move or demove. Anda dikeluarkan atau Anda dirangkul. Saudara, Imamat 20 ayat 22 ini memberi saya satu hal yang sangat dalam. Bahwa kita ada di satu tempat yang harus bergerak. Artinya ada kewajiban yang kita harus lakukan. Ada kewajiban yang kita harus kerjakan. Tindakan nyata yang harus kita ambil. Di mana kita berdiri, di mana kita ada, di mana kita hidup. Kalau bicara mengenai waktu, ya ini adalah waktu-waktu terakhir kan. Kalau kita tarik malam hari ini adalah 3 jam berapa? 3 jam 16 menit dari selesainya 2021. Bagus momentumnya untuk dipakai menjadi refleksi, flashback kembali mengenai apa yang sudah kita hasilkan dalam hidup ini dan bagaimana kita sudah merespon Tuhan dengan kemurahan kasih ya dan seluruh pemeliharaannya dalam hidup kita. Imamat 20 ayat 22 ini membuat kita jadi serius berpikir begitu. Untuk apa saudara dan saya ikut Tuhan? Apa untuk hanya diam menikmati dan kemudian terpelihara di dunia ini? Saudara nggak perlu Tuhan untuk itu. Banyak orang yang tidak kenal Tuhan, bahkan saudara menolak Tuhan, tetapi dapat hidup terpelihara di dunia ini. Ini harus serius. Ini harus kita sadari. You don't need God, ya. Kita nggak perlu Tuhan untuk hidup aman nyaman di dunia ini, saudara. Karena terbukti kan banyak orang yang tanpa Tuhan bahkan menolak Tuhan waktu itu. Tetapi kita ini hidup berjalan memilih jalan salib. Memilih Yesus karena apa saudara? Ada satu kehidupan setelah hari ini. Mungkin saudara berkata kalau begitu nanti saja Pak kita pikirkan. Itu kan nanti. Mari saya membawa saudara dalam satu konteks yang bisa direnungkan. Bahwa keabadian saudara nanti itu adalah refleksi hidup hari ini. Tidak mungkin kita menjalani hidup sekarang ini dengan cara suka-suka kita dan kemudian kita bisa menjadi dibawa menikmati kemuliaan di dalam kehidupan yang abadi itu, saudara. It doesn't make any sense. Nggak punya relevansi, saudara. Jadi ini yang membawa saya dan saya sampaikan kepada saudara malam hari ini bahwa memang pikiran, hati kita, saudara, itu memang hanya dibawa kepada satu pokok atau satu tujuan, satu titik yang berbicara mengenai tanah air surgawi. Satu tempat, satu kota Allah, di mana selama-lamanya kita akan berdiam. Harus berangkat dari sana. Malam hari ini firman Tuhan berkata kepada kita bahwa ada satu negeri di mana kamu akan kubawa dan diam di sana. Sejak semula, dahulu kala, Allah sudah berbicara demikian. Allah ingin membawa umatnya untuk berdiam di satu negeri selama-lamanya. Ketika Yesus datang ke dunia ini, dia ingin berbicara di dalam bahasa yang jelas.
Dia mengambil rupa sebagai hamba, lebih hina daripada seorang manusia, untuk berkata bahwa saya sudah menyelesaikannya. Aku telah menang untuk segala sesuatu yang saudara dan saya anggap menjadi apa? Menjadi hambatan, rintangan, tantangan dalam hidup mengiring Yesus. Mengiring Yesus. Melakukan kehendak Bapa. Melakukan kehendak Bapa. Dia datang dan dia mengatakan, aku menyelesaikan kehendak Bapa yang mengutus aku. Dia menyelesaikannya. Dia yang menjadi pokok keselamatan. Dia mengerti tetesan air mata. Dia mengerti apa yang saudara derita, sakit saudara, dia mengerti apa yang saudara alami. Penganiayaan, siksaan, dia mengerti. Justru di dalam keadaan itu dia membawa kita kepada satu pemahaman dimensi ilahi, yaitu dimensi Bapa. Dan dengan itu dia berkata kepada murid-muridnya, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Dan aku akan datang kembali untuk membawa kamu supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Satu konfirmasi, satu peneguhan saudara kepada saya dan saudara bahwa ada pelabuhan, ada akhir dari segala sesuatu yang harus menjadi sentral di dalam pikiran kita, bahwa satu tanah air di mana kita akan bersama-sama dengan Bapa selama-lamanya. Nah, saudara, itu adalah tempat keabadian. Tempat di mana bersama-sama dengan Kristus dalam kemuliaannya. Tetapi malam hari ini, berita itu lebih dalam dari itu. Bahwa saudara dan saya harus memegang dan melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Supaya saudara dan saya tidak dikeluarkan di mana tidak ada jalan untuk kembali. Tidak dikeluarkan, tidak dimuntahkan sehingga tidak ada lagi jalan untuk kembali. Ini pertaruhan. Ya, ini sesuatu yang harus menjadi apa? Menjadi serius dalam kehidupan kita. Dan itu bicara mengenai apa, saudara? Untuk apa saudara ada di dunia ini? Apa yang menjadi panggilan saya dan saudara? Saudara, banyak di antara kita yang mungkin tidak mengerti, tidak menemukan, atau mungkin sudah menemukan dan belum menyelesaikan tugas yang diberikan kepada kita oleh Sang Pencipta semesta itu. Nah, malam hari ini saudara, mari kita benar-benar serius memikirkan satu hal yang pasti yang akan kita alami, yaitu kita pasti menghadap Tuhan. One day at the time. Satu hari nanti saudara, kita akan menghadap Tuhan. Dan mungkin permasalahannya adalah, apakah kita sudah menyelesaikan tugas yang Tuhan percayakan kepada masing-masing kita? Apa yang Tuhan sudah tuntut? Apa kewajiban yang kita harus lakukan? Saya yakin Tuhan pasti menyediakan, memberi tugas atau pekerjaan panggilan kepada kita masing-masing secara individu. Ya, secara khusus saudara, malam hari ini kita bicara umat, jemaat, orang-orang yang sudah menerima Dia sebagai juru selamat. Yaitu kita sebagai anak-anak Allah, di mana kita telah ditebus oleh darah Tuhan Yesus dan semua kita menjadi anak-anak tebusan yang sama, lahir dari roh yang sama. Mungkin juga kita sudah menjadi pelayan Tuhan, menjadi hamba yang Paulus katakan menjadi budak-budak Tuhan Yesus. Pasti kita masing-masing memiliki panggilan dan tugas untuk itu. Namun saudara, banyak orang jangankan menyelesaikan tugas, saudara. Tugasnya apa juga tidak tahu. Mereka tidak melakukan tugas atau pekerjaan yang Allah percayakan kepadanya. Karena tidak tahu tugas itu apa, saudara. Ini benar-benar sangat mengerikan. Ada waktu, ada kegiatan, ada aktivitas, saudara, rutinitas, saudara. Tetapi saat berjalan, mengalir, hanya ikut waktu dan zaman. Dia tidak punya orientasi, saudara.
Imamat 20 ini berkata, ayat 22, ke tanah air tempat kemana engkau akan aku bawa dan diam di sana. Harus berlabuh di sana. Bawa aku ke sana, ke sana. Kita harus membawa seluruh keberadaan hidup kita untuk bicara mengenai orientasinya ke sana. Kelak saudara, kita akan berada di hadapan tahta pengadilan dan bisa gemetar ketakutan kalau kita tidak menyelesaikan tugas yang diberikan. Mengisi waktu-waktu dan kesempatan itu. Oleh sebab itu, sejak sekarang ini, sejak kita masih hidup di bumi ini, 2022, di depan mata kita saudara, kita bisa bandingkan apa yang telah kita lalui sepanjang ratusan hari di dalam 2021. Sejak ada di sini, artinya sejak kita masih memiliki kesempatan, kita harus temukan. Oh, ini pertaruhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Ini pertaruhan. Temukan apa yang menjadi panggilan saudara. Apa yang menjadi kehendak Bapa untuk hidupmu dan hidupku. Kalau hanya ikut seperti roller coaster, saudara, naik turun, satu yin yang mutar bawah turun, saudara, hidup tidak akan punya arti. One day at a time. Satu hari nanti saudara akan berdiri, saya dan saudara akan berdiri di hadapan Tuhan untuk mempertanggungjawabkan setiap apa yang menjadi tugas panggilan kita, memenuhi kehendaknya dalam hidup saya dan saudara. Mari saudara temukan pekerjaan yang dipercayakan Allah kepada kita masing-masing secara pribadi. Apa itu? Pasti tidak sama dengan yang lain. Kita masing-masing punya misi khusus. Pasti punya special force, special mission, saudara. Misi khusus yang kita harus emban, kita harus bawa, kerjakan, dan selesaikan dalam hidup ini. Malam hari ini saya ingin membawa saudara kepada satu situasi. Memang ada masalah, ya. Mengapa orang tidak mengetahui tugas yang dipercayakan kepadanya? Banyak penyebabnya, saudara. Kita mau refleksi 2021, flashback, saudara. Ya, kita banyak mungkin terlibat dalam satu, saudara, sibuk, saudara, sibuk dengan kesibukan masing-masing sendiri, saudara. Ya, banyak persoalan yang kita terlibat di dalamnya. Kalau seorang tidak mengerti alasan dia hidup, hanya ikut dengan semua, ya, arus dunia, saudara. Ya, lahir jadi besar, sudah besar sekolah, saudara. Sekolahnya banyak S-nya, saudara, ya. Semua S. Saudara. Sudah sekolah, saudara. Sekolah masih dibayarin. Ketika setelah sekolah dia harus punya uang sendiri, cari kerjaan, aktivitas, saudara. Hidup seperti terbawa oleh arus dunia, tanpa menemukan why am I here? Kenapa aku harus ada di sini? Apa alasan aku ada di sini? Alasan saudara dan saya hidup. Kalau tidak demikian, saudara, dia tidak akan mungkin bersentuhan, berinteraksi, bergaul, atau berjalan dengan Allah. Orang seperti itu, saudara, pasti memiliki hidup yang sama dengan anak-anak dunia, yang adalah anak-anak asuh kuasa gelap atau anak-anak setan yang dipersiapkan untuk menuju kegelapan yang abadi. Memang orang-orang seperti itu bukan orang biadab, bukan orang-orang jahat. Mereka hidup dengan standar moral yang cukup baik, saudara, dia di kehidupan masyarakat. Mereka bisa merupakan orang-orang yang kelihatannya santun, taat hukum, warga negara yang baik di mata dunia. Tetapi mereka tidak mengerti apa yang menjadi keinginan hati Bapa, kehendak Bapa di dalam dirinya, apa yang menjadi misi Allah di dalam dirinya. Oleh karena, saudara, mereka terjerat di dalam arus kehidupan dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, mestinya saudara dan saya sebagai anak-anak Allah
harus memiliki dimensi yang lain. Malam hari ini saya katakan ada satu message yang kuat dari Tuhan. Hati yang baru itu bicara mengenai kemuliaan yang baru. Mari saudara-saudara, kita sebagai anak-anak Allah, kita memiliki dimensi yang baru itu, yaitu dimensi ilahi, ya, dimensi kemuliaan, saudara, ya. Mari kita membawa diri kita untuk sesadar-sadarnya serius untuk mempertaruhkannya di dalam hidup kita. Tetapi saya ingin refleksi sedikit, saudara, ya, bahwa kalau di dalam hidup ini kita itu masih terlalu sibuk dengan, saudara, keinginan kesenangan diri sendiri, cara berpikir seperti anak-anak dunia, maka tidak mungkin kita bisa masuk ke dalam dimensi hidup yang penuh kemuliaan itu. Kita tidak akan mengerti apa rencana Allah dan apa yang menjadi kehendaknya untuk masing-masing kita, saudara. Dan banyak orang yang tidak serius akan hal itu. Tidak serius dengan setiap hal yang ia harus jalani seperti yang Allah Bapa kehendaki. Mereka juga tidak terlalu peduli kadang-kadang, saudara. Asalkan mereka masih berpredikat baik, santun, tidak melanggar hukum, tidak melakukan skandal-skandal yang membuat malu atau reputasi rusak, mereka merasa cukup. Tidak ada yang perlu terlalu dipersoalkan. Saudara, kita tidak demikian. Teman-teman yang di Zoom malam hari ini, saya mengajak, ya, sejatinya, ya, banyak kemelesetan dari apa yang kita ucapkan, kita lakukan. Ya. Walaupun di mata manusia wajar, tetapi itu meleset, saudara, dari kehendak Allah. Banyak hal-hal yang dingin, banyak hal-hal yang hambar, yang tidak punya nilai dalam kekekalan. Saudara, kemelesetan amartia seperti ini membuat mata kita kabur, saudara. Kabur, saudara. Telinga kita tuli, saudara. Sehingga kita tidak melihat, kita tidak mendengar apa yang Allah kehendaki untuk kita lakukan di dalam hidup ini. Setiap saat, setiap hari. Hal ini membuat kita tidak akan bisa mengerti proyek Allah yang dipercayakan kepada kita. Ironis sekali, bukan? Ironis sekali, saudara. Jika kita ada di ladang Tuhan, saudara, melakukan misi, penginjilan, pelayanan, tetapi kita tidak tepat melakukan apa yang sebenarnya menjadi bagian kita, saudara. Atau bisa saja itu menjadi bagian kita atau menyentuh bagian kita, tetapi kita tidak melakukan tanpa pengertian mengenai apa yang dirasakan Tuhan. Kita tidak melakukannya di dalam kesadaran yang benar, saudara. Karena pasti di situ banyak agenda pribadi kita mungkin, maka masih terjadi meleset sana sini. Sana situ banyak kemelesetan, saudara. Tetapi syukur kepada Allah, kata Paulus. Oleh berkat dan belas kasihan Tuhan, Tuhan membaharui, memberi kita hati yang baru, cara berpikir yang baru. Mari kita mulai dengan melakukan setiap hal dengan melabuhkan pikiran, kehendak, apalagi seluruh cita-cita di dalam hidup ini kepada satu tujuan, untuk menyenangkan hati Tuhan, hati Bapa di surga. Mari kita tidak lagi, saudara, ya, hidup di dalam kehidupan yang larut ikut di dalam kebiasaan gaya hidup anak-anak dunia. Mari kita menjadi orang-orang yang dipisahkan. Kita akan dipercayai untuk menerima pekerjaan Tuhan kalau kita sudah benar-benar bisa hidup setiap hari di dalam kekudusan. Dan itu harus dibuktikan dengan langkah hidup kita setiap hari sampai kita menemukan proyek yang Allah percayakan kepada kita masing-masing.
Ada proyek kerajaan surga yang lebih besar dari proyek yang bisa manusia miliki di dunia ini. Banyak proyek Allah, namun itu hanya dipercayakan kepada orang-orang yang bisa dipercayai. Apakah kita sudah menemukan proyek Bapa bagi kita secara pribadi? Apakah kita sudah mengusahakan untuk menyelesaikan sesuai dengan waktu dan caranya Tuhan? Sehingga pada waktu kita meninggal dunia, kita bisa menyelesaikannya dengan baik. Kita bisa berkata bahwa aku telah menyelesaikannya. Saudara, dengan gentar kita harus mempertanyakan. Jangan-jangan apa yang dipercayakan kepada kita belum kita selesaikan. Yohanes 9 ayat 4 berkata, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus kita ke ladang-ladang dunia ini. Yesus sendiri katakan, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia, yaitu Bapa yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selagi masih ada waktu, kesempatan, selagi hari masih siang, selagi masih ada nafas hidup, saudara, masih sehat, saudara, masih ada kesempatan, mari kita temukan setiap panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Imamat 20 ayat 22 membawa kita kepada satu orientasi yang jelas malam hari ini. Tanah air, kemana engkau aku bawa untuk diam di sana. Labuhkan seluruh pikiranmu ke sana. Di sana saudara akan menemukan apa yang menjadi panggilan Tuhan di dalam hidup saya dan saudara. Apa yang menjadi tugas saya dan saudara di dalam hidup ini. Mungkin saudara, apapun yang saudara kerjakan hari ini, Tuhan tidak memandang muka. Saudara pasti dipercaya satu panggilan. Temukan dan selesaikan. 2022 kita akan hadapi dengan satu pengharapan di dalam janji Tuhan. Ada janji untuk pemeliharaan ketika kita hidup di dalam kehendak Dia. Bekerjalah semasih siang kepada setiap apa yang sudah ditugaskan kepada kita masing-masing. Ada banyak hal yang bisa membuat kita larut, saudara. Kalau belum punya rumah, pingin punya rumah. Kalau belum punya kendaraan yang diinginkan, pingin punya. Saudara tidak perlu larut di dalam hal-hal itu sekarang. Bayangkan saja, saudara, ketika apa yang ada di tanganmu hari ini, ya, apakah sebenarnya saudara layak atau mampu mengusahakannya? Belum tentu, saudara. Tapi kalau saudara yakini bahwa Tuhan yang menyediakan, maka saudara tidak perlu sibuk dengan semua keinginan-keinginan. Ya, saudara sibuk dengan Tuhan saja. Aku datang segera. Aku akan membawa upah kepada orang-orang yang menang, kepada orang-orang yang menyelesaikan tugasnya di dalam hidupnya. Saudara, niscaya ini pesan terakhir. Ketika engkau dalam mentalitas hidup seperti itu, sekalipun di tengah padang gurun, terbungkus oleh kemah yang fana daging, seluruh panca indera keinginanmu itu. Tapi ketika di hati kita, saudara, memiliki pesan ini, bahwa kita memegang dan melakukan kehendaknya semasih siang, karena akan ada waktu malam di mana orang tidak bisa bekerja lagi, yaitu untuk melabuhkan semua ambisi, cita-cita, keinginan kita ke satu tanah air. Maka saudara dan saya akan dilimpahi, dialiri oleh sukacita surga. Damai sejahtera Allah akan tinggal menguasai pikiran dan perasaanmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih malam hari ini. Kami mengucap syukur karena kami boleh menikmati setiap pesan-pesan yang Engkau telah berikan kepada hamba malam hari ini. Biarlah setiap kata kalimat firman ini, Tuhan, Engkau sendiri yang memeteraikannya. Jadikan ini menjadi tulisan di dalam loh hati kami masing-masing,
untuk menjadi kompas kehidupan di 2022. Mari Roh Kudus. Datang Roh Kudus, aku rindu. Kami rindu untuk Engkau ubah, pulihkan. Minyak yang baru, urapiku. Oh, minyak yang baru. Biarlah Engkau alirkan dari kepala ke seluruh tubuh kami. Mari Tuhan. Saudaraku, ambil saat teduh malam ini. Ritikira maka sentikira maka. Datang Roh Kudus, aku rindu. Yohanes 20 dan ayat 22 berkata, terimalah Roh Kudus. Sungguh Roh Kudus akan membawa engkau, memenuhi engkau, untuk memulihkan seluruh hidupmu. Ambil waktu ini, katakan aku rindu ini Tuhan. I really willing to. Nikmati hadiratmu yang menjamah engkau hari ini, malam hari ini. Dialah yang dapat mengubah, membawa kita kepada kompas kehidupan yang baru, kepada kemuliaan yang baru. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Segala perkara tersedia di hadapannya. Mari Roh Kudus, penuhi kami. Kami rindu malam hari ini. Kami perlu minyak yang baru Tuhan. Mengalirlah, penuhi kami. Make us free, bebaskan kami. Satu yang rindu, kami berdoa kepadamu. Mari bersama-sama angkat pujian ini dengan hatimu. Haleluya. Mati hadiratmu seluruh hidupku. Oh, itu yang kami rindu malam ini Tuhan. In your presence, lebih dalam, lebih lagi. Tinggal, sungguh tinggal di dalammu. Nikmati tempat kudus-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Di sini kami akan diam. Kami akan masuk tahun yang baru. Tanpa beban, tanpa ikatan, tanpa belenggu. Karena kami tahu kami sedang menerima minyak yang baru. Kami berjalan di dalam pemeliharaan Tuhan. Di hadirat-Mu kami tenang. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Naikkan doa pribadimu malam hari ini. Doa pribadi masing-masing. Jamkan matamu, lipat tanganmu. Bapa dekat. Bapa bersamamu sekarang ini. Ini waktu yang terbaik. Tidak ada tempat lain. Believe me, trust me. This is God speaks to you. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Benar Tuhan. Lebih lagi,
masuk 2022 kami mau dimensi kemuliaan yang lebih dalam. Karena kami tahu di sini tempat kami, that power will change us, will reveal us. Yes, your power will change, will reveal us. Terima kasih Tuhan, akan mengubah hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk jamahan-Mu malam hari ini. Di dalam satu nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Bersama dengan saya, mari kita katakan, Amin. Amin. Haleluya. Amin. Amin.